Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat dan masih jalan-jalan ya bareng sama saya. Kali ini saya ajak Anda ke daerah Lumbang Boro guys. Oke, sebelum di sana saya mau tunjukin area yang ada di sini ya. Ini ada sawah-sawah di sini. Tapi sayangnya sawahnya masih ini ya, nggak ada tanamannya karena mungkin masih kemarau. Dan saya lihat juga di sekitar sini memang ini ya, debit air sungainya itu juga nggak terlalu besar ya. Makanya kurang pas kalau untuk kali ini ditanami sama padi gitu ya, karena memang padi itu membutuhkan banyak air guys. Oke, langsung aja kita menuju ke arah sini yang tempatnya sih sebenarnya udah pernah saya lewati ya sebelumnya. Nah, kalau di bagian atas itu menuju ke arah Lumbang Boro Barat, terus kemudian ada juga yang bagian atas dari tempat yang saya lewati ini juga merupakan tempat yang juga disebut sebagai Lubang Boro ya. Tapi kalau yang atas itu ke barat, kalau ini ke timur guys. Dan Anda bisa lihat juga ya kalau padi yang ada di sini itu langsung mengering gitu ya. Nah, ini sangat disayangkan karena memang sungainya ini juga kering. Yang biasanya sih sungai di sebelah kanan saya ini merupakan sungai yang cukup banyak ya debit airnya. Tapi sekarang hampir nggak ada guys. Ada sih dikit banget gitu loh. Oke, langsung aja kita ke sebelah sini. Nah, bagi saya tempat-tempat yang kayak gini ini cukup menyenangkan ya. Lebih menyenangkan daripada kalau kalau saya maksudnya ya, kalau saya pribadi itu ke tempat-tempat wisata. Karena kalau di tempat wisata itu nggak alami guys. Ya memang ini sih, memang buatan disengaja biar suasananya lebih bagus gitu. Tapi kalau di sini bagusnya itu alami. Dan di sini dulu saya pikir daerah sini itu udah jalan buntu ya, karena ya bayangan saya sih cuma sawah-sawah aja gitu ya. Tapi ternyata setelah saya jalan terus gitu ya sampai ke sana, ini kita menemukan rumah-rumah yang juga lebih banyak dan ada jalan tembusannya juga gitu. Dan saya karena udah cukup lama juga ya nggak lewat sini, mungkin hampir setahun mungkin ya. Iya, setahun ya kalau nggak salah, setahun atau kurang ya, pokoknya hampir setahun gitu deh ya lewat sini. Dan di daerah sini saya juga sekarang agak lupa ya jalur yang lewat mana. Oke guys, ini ada jalan terus ya di sini. Dan dulu waktu saya jalan ke sini, ini saya menuju ke sebelah sana ya. Kita lihat lagi ya suasana atau kondisi dari padi yang ada di sini ya. Sangat menyedihkan ya karena kekurangan air. Jadi rusak guys. Dan itu yang saya lihat malah mungkin dijadikan makanan ternak. Sayang banget. Nah, ini dia sungainya juga udah mengering gitu ya di sini. Ya, seperti inilah ya kalau memang musim kemarau. Dan guys, dulu saya pernah jalan ya lewat yang sebelah kiri, yang terus yang menuju ke arah sungai juga. Tapi sekarang saya mau menuju ke arah perkampungan aja ya, karena
Kalau ke sungai nanti jadi tambah lama ya perjalanan saya, karena saya masih harus melakukan perjalanan yang lainnya ya. Jadi kayak musafir gitu ya, nggak pulang-pulang, jalan terus gitu ya di videonya. Padahal sebenarnya sih aslinya pulang guys. Oke, lewat sini harus hati-hati ya, karena meskipun ini bukan musim hujan ya, tapi kalau kita menginjak daun-daun yang kering itu juga licin, sama aja dengan kalau kita berada di tempat yang basah gitu ya. Oke, jadi kayak gini. Saya nggak mau tunjukin yang ada di bagian kanan ya, karena memang di daerah situ banyak sampahnya guys. Jadi nanti tuh ya, kalau nggak percaya, banyak sampah di mana-mana di situ, di sungai. Sayang banget guys, tempat yang keren kayak gini ada sampahnya ya. Oke, dan mungkin nggak cuma ini ya warga yang ada di sini, termasuk saya juga, itu juga masih pusing ya dengan urusan sampah. Kalau udah sampahnya itu sama plastik ya, kalau dibakar itu berbahaya, kalau nggak dibakar itu timbul masalah. Sementara kalau sampah-sampah yang organik itu kan bisa kita jadikan ini sih pupuk. Nah, ini ada ayam yang menyambut saya di sini guys. Oke, dan kalau dulu saya lewat atas itu kalau nggak salah ya. Nah, tapi saya lewat terus aja ya, lewat yang jalur yang ini aja. Karena apa? Ya karena biar cepet aja gitu loh. Dan seperti di tempat-tempat yang saya datangi, ini tempat-tempat yang ada di daerah Prigen ini memang kategori sepi guys. Mungkin orang-orangnya lebih banyak beraktivitas di dalam rumah ya. Karena memang kalau udah jam-jam 8 kayak gitu, memang meskipun di daerah pegunungan, karena mereka kan juga bisa merasakan ya mana yang hawa panas atau sejuk gitu guys. Kalau masih pagi gitu masih sejuk, cuma kalau udah jam segini ini udah panas ya. Jarang ada yang mau untuk keluar rumah, meskipun orang-orang yang tinggal di desa gitu ya. Ya memang keadaannya itu udah berbeda ya dengan zaman dulu ya. Cuman mungkin kalau udah sudah mulai menua gitu ya, nah itu mereka baru turun ke sawah kayak gitu, bercocok tanam. Dan itu sebenarnya sih udah bisa dikatakan ya agak-agak telat gitu ya, karena tenaganya itu udah nggak fit gitu ya kalau udah tua. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita ke sebelah depan itu ya. Nah kayak gini guys, ini suasana di daerah Lumbang Boro Timur, di desa Lumbang Rejo di Kecamatan Prigen ya. Jadi sebenarnya ini cuma nama-nama aja sih. Tapi kalau orang yang ada di bagian bawah seperti di Pandaan, ini menyebutkan daerah-daerah yang ada di atas itu, meskipun itu ada di daerah Pecalukan, itu juga disebut sebagai Tretes gitu ya. Termasuk juga di Leduk itu juga sama. Juga di daerah Lumbang Rejo juga disebut Tretes ya. Kalau ngobrol sama orang yang berasal dari luar Prigen, mungkin agak jauh gitu ya, luar kota kayak gitu. Nah saya coba untuk datang ke sini. Nah seperti ini guys suasana yang ada di sini. Jadi naik kayak gitu, dan ini memang butuh tenaga ya kalau ingin membangun rumah kayak gini.
tapi pemandangannya itu keren guys. Nah itu ya yang jadi faktor yang bikin tempat ini keren, ya pemandangannya gitu guys. Oke, lanjut aja kita ke tempat yang lainnya. Kita menuju ke arah selatan ya. Kita lihat ada apa di bagian selatan yang merupakan tempat yang di dekatnya hutan gitu ya, atau lebih tepatnya itu ada di daerah bukan perkebunan sih, ladang kayak gitu ya. Oke, jadi memang satu tempat dengan tempat yang lainnya itu gak sama ya, tapi ya memang agak-agak mirip gitu guys, tapi punya ciri khas tersendiri kayak gitu. Nah tadi saya lewatnya dari sana, kita lihat, dan di sini juga ada orang yang menjemur kopi seperti ini guys. Oke, siapa yang ini ya suka kopi? Nah, barangkali Anda suka banget sama kopi. Nah, daerah Tretes dan sekitarnya, ini terutama di lereng Arjuno itu terkenal ya dengan tempat yang menjadi salah satu penghasil kopi. Dan konon sih dulu pernah ada yang bilang bahwa kopi di daerah Tretes itu disukai di Batavia ya, mungkin juga sampai ke negeri Belanda sana ya, siapa tahu gitu guys. Nah kalau menuju ke sana itu nanti kita akan nyampe ke arah hutan, juga bisa balik lagi ke arah Lubang Boro yang pertigaan tadi juga bisa. Jadi ada sejumlah tempat atau jalur alternatif gitu ya yang bisa ditempuh. Nah ini mungkin juga fungsinya kenapa sih kok harus ada banyak jalan, ya biar nanti kalau misalnya ada kegiatan adat kayak gitu seperti pernikahan kayak gitu, terus kemudian yang lainnya atau ada acara hajat-hajat gitu, nah itu bisa menggunakan jalan alternatif yang lain supaya tidak terjebak gitu. Dan kita lihat di sini dulu ada tempat untuk nongkrong-nongkrong ya, untuk warkop kayak gitu, tapi sekarang kondisinya gimana kita lihat aja ya. Nah ini ada tulisannya sebelum masuk. Nah itu naik ke sini, keren ya tempatnya ya. Oke, cuman kalau ditata dengan baik ya jadinya bagus gitu ya. Tapi kalau ditata semrawut ya semrawut juga guys. Nah sayangnya sih di sini memang ada tempat untuk ngopi-ngopi ya, cuman tidak seperti dulu ya waktu saya datang ke sini, karena memang sekarang di sini agak-agak berantakan gitu ya. Oke. Nah, di atas sana itu ada kayak semacam dapurnya atau ada baristanya di situ. Sementara kalau di sini, nah tempat untuk ngopi-ngopinya gitu guys. Nah itu dia tempat untuk meraciknya ada di situ. Dulu sih modelnya nggak kayak gitu ya, cuma sekarang udah diganti dan jalannya itu nggak lewat yang saya lewati sekarang ini. Oke, kita tinggalin aja tempat yang tadi, kita menuju ke tempat yang lainnya, dan kita mau naik aja ya menuju ke arah Sekuti. Oke guys, makasih banget ya udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.